Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi PPKN minggu lalu ya. Minggu lalu sudah membahas mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, batas-batasnya, dan ada batas laut gitu ya, yang sudah diprakarsai sejak munculnya deklarasi Juanda gitu ya. Nah, kita kalau mau masih ingat, saya review ulang sebentar. Nah, ini ya. Tujuan ini biar kamu mengetahui dan menghargai ketetapan undang-undang yang mengatur tentang wilayah negara. Nah, wilayah negara kita tuh kayak gini ya. Yang warna abu-abu seperti ini artinya yang bukan bagian dari wilayah NKRI. Nah, sudah kemarin. Yang belum itu kita membahas mengenai ini ya, yang dimiliki oleh Indonesia atas wilayahnya itu diwali oleh Deklarasi Juanda di 13 Desember 1957. Jadi bangsa Indonesia itu memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer persegi termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Jadi ada sumber daya alam yang ada di tiap pulau-pulau dari ujung barat sampai ujung timur gitu ya, Sabang sampai Merauke gitu. Luas wilayah negara kita itu kalau kita lihat di sini ada 5.180.053.000 ya kilometer persegi yang terdiri dari wilayah daratan dan wilayah lautan sekian. Di wilayah seluas tersebut tersebar ada 13.466 pulau yang terbentang antara Sabang hingga Merauke gitu ya. Artinya seluruh wilayah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu sebesar-besarnya dapat dikelola untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia gitu ya. Nah, ini yang mengawali adanya masalah laut teritorial dan berkaitan dengan perairan ya. Jadi dikatakan di sini segala perairan di sekitar, di antara, dan yang berhubungan dengan pulau-pulau termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah negara Republik Indonesia. Jadi dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia. Nah, penentunya itu ada 12 mil yang diukur dari garis garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Gitu ya, jadi udah paten ini 12 mil ya. Jadi maknanya adalah laut bukan sebagai pemisah. Jadi kalau kamu lihat yang tadi ada peta Indonesia di mana ada laut antara pulau satu dan pulau lainnya, itu menandakan bahwa laut itu bukan pemisah, tapi bahkan dimaksudkan atau dijadikan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 PRP 1960 tentang Perairan Indonesia ya. Hal ini menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep negara kepulauan berciri Nusantara atau archipelagic state. Konsep ini kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982, UNCLOS 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika 1982. Itu ya. Ini ratifikasi Indonesia dalam keputusan UNCLOS itu dengan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berarti udah benar paten ya. Nah, kemarin yang ini kita belajar ya, kita kan tadi lagi review lagi. Pembagian wilayah laut sesuai dengan hukum laut internasional dan sudah disepakati di 1982 gitu yang ini. Undang-undang ini yang 88 yang UNCLOS gitu ya. Itu seperti ini ya. Ini daratan nih misalkan ya, dan ini ada mercusuar, penanda bahwa ini udah daratan dan ini ada lautan ya. Dan 12 milnya ini laut teritorial namanya, ke-8 penuh ya sampai bawah ini gitu ya. Dan ini disebut negara pantai. 12 mil lainnya adalah zona tambahan gitu. Nah, 200 mil ini adalah namanya zona ekonomi eksklusif gitu ya.
eksklusif ekonomi negara pantai. Tidak ada hak politis. Nah, ini baru laut lepas, di mana kapal-kapal asing itu boleh ada di sini. Gitu. Wilayah laut Indonesia berdasarkan gambar terdiri dari, berarti ada zona laut teritorial, berarti ada 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. Laut yang terletak antara garis dengan garis batas teritorial tersebut namanya laut teritorial. Namun yang terletak di sebelah dalam garis dasar disebut laut internal atau perairan dalam. Ini namanya laut Nusantara. Gitu. Jadi kurang dari laut teritorial namanya laut Nusantara. Garis dasar atau garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung pulau terluar, sebuah negara mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya sampai batas laut teritorial. Tetapi mempunyai kewajiban menyediakan alur pelayaran lalu lintas damai di baik di atas maupun di bawah permukaan laut. Ini kalau bawah itu berarti ya ada kapal selam dan lain-lain gitu ya. Tapi cara damai gitu. Nah, kalau landas kontinen, dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen, benua ya. Kedalaman lautnya itu kurang dari 150 meter. Indonesia itu terletak pada dua buah landasan kontinen, karena ada kontinen Asia sama kontinen Australia gitu ya. Dua benua gitu maksudnya. Adapun landas kontinen tersebut diukur dari garis dasar yaitu paling jauh 200 mil. Kita kemarin udah hitung ya, jadi 1 milnya pun ada 1.600-an kilometer gitu ya. Jika ada dua negara yang atau lebih menguasai lautan di atas landasan kontinen ini, maka batas negara tersebut ditarik sama jauh dari garis dasar masing-masing. Ini kalau perbatasan antar dua benua gitu ya, ada dua benua. Di dalam garis batas kontinen, Indonesia mempunyai kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya dengan kewajiban untuk menyediakan jalur lalu lintas damai. Jadi boleh kapal asing datang gitu ya, tapi asal bukan untuk mengambil ekonomi, tapi hanya menjadi jalur lalu lintas pelayaran. Pengumuman tentang landas kontinen ini dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada 17 Februari 69. Nah, itu landas kontinen, laut teritorial sudah. Nah, sekarang kita bahasnya itu ZEE. Dia adalah jalur laut selebar 200 mil ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. Di dalam zona ini, kebebasan pelayaran dan pemasangan kabel serta pipa di bawah permukaan laut tetap diakui sebagai prinsip hukum laut internasional. Batas landas kontinen, benua, dan batas zona ekonomi eksklusif antar dua negara yang bertetangga saling tumpang tindih. Maka ditetapkan garis-garis yang menghubungkan titik yang sama jauhnya dari garis dasar kedua negara itu sebagai batasnya ya. Pengumuman tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia tanggal 21 Maret 1920. Ini ada buku karya Tholib 2017 di halaman 39-41 itu ada pernyataan seperti ini gitu ya. Wilayah Indonesia itu memiliki potensi yang luar biasa, di mana mengalir ratusan sungai, ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Kita mengetahui itu ya, kita sadar bahwa itu ada. Kedalaman daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam. Jadi di dalam bumi lapisan bumi itu juga ada kekayaan alam, sumber daya alam berupa tambang seperti itu ya, emas, batu bara, perak, tembaga dan lainnya. Berarti negara kaya kita itu. Begitu pula wilayah udara yang dapat dimanfaatkan untuk transportasi, untuk satelit dan potensi lainnya yang dapat memberikan ketahanan sosial, budaya, ekonomi dan militer. Nah, ekstrateritorialnya pun memberikan nilai harga
harga diri sebagai bangsa yang diakui kedaulatannya oleh bangsa lain. Batas wilayah negara kesatuan kita, kalau iya ini kemarin ya, jadi sebelah utara itu, kalau kita lihat Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, bagian timur, Malaysia Timur ya, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Kan kamu tahu ya, Kalimantan itu atasnya tuh udah bukan negara kita, itu ada Malaysia juga ada Brunei. Malaysia itu merupakan negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia, ya. Wilayah laut Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut 5 negara. Ada Malaysia, Singapura, ya, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Tadi kalau kamu lihat ini petanya nih. Itu ini utara berarti ya. Ini yang berbatasan paling utara tuh secara langsung itu ada Malaysia yang utara, terus lautnya itu berarti ada Malaysia juga kan, ini Malaysia, terus Singapura, terus Filipina, terus di sini juga ya. Terus kemudian ini kalau ini timur utara nih ya, Vietnam dan Filipina. Batas-batas wilayah Indonesia sebelah barat, kalau barat itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Jadi sebelah sana, misalkan ini Sumatera, ini sebelah sini. Nah, di sini ada Samudra Hindia dan di sini ada negara India. Tidak ada negara yang berbatasan langsung dengan wilayah darat Indonesia sebelah barat, nggak ada. Jadi kalau Malaysia itu hitungannya utara, bukan barat. Walaupun secara geografis dataran Indonesia itu terpisah jauh dengan dataran India, tetapi keduanya memiliki batas wilayah terletak di titik-titik tertentu sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Itu kalau ditarik secara lurus titik-titiknya itu sama gitu. Maksudnya makanya itu masuknya ke perbatasan dengan India sebelah barat gitu. Terus luas pulau yang menandai perbatasan Indonesia ada Pulau Ronde di Aceh dan Nicobar di India. Itu kalau dilihat dari garis lurusnya ya. Kalau timur itu ada Papua Nugini. Kamu tahu ya, Papua kan ada satu pulau gitu dan ada beberapa pulau kecil di depannya gitu. Tapi milik Indonesia itu yang bergabung dengan Indonesia itu Papua Barat gitu ya. Papua Barat, sedangkan kalau yang sebelah timur itu namanya Papua Nugini dan itu bukan negara Indonesia, dia negara lain gitu ya. Dan perairan Samudra Pasifik sebelah timur sebelah sini gitu ya, itu Samudra Pasifik. Indonesia dan Papua Nugini telah menyepakati hubungan bilateral antara kedua negara tentang batas wilayah. Jadi tidak hanya wilayah darat melainkan juga wilayah lautnya. Wilayah Indonesia sebelah timur yaitu Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini ini tadi disebutkan ya, Provinsi Barat Klai dan Provinsi Sepik Barat Sondaun. Kalau sebelah selatan itu ada Timor Leste, ada Australia, ada Samudra Hindia. Timor Leste kan dulu bagian dari Indonesia, tapi dia melepaskan diri tahun 1999 gitu ya. Dulunya itu namanya Provinsi Timur Timur, tapi lepas dari Indonesia. Provinsi Nusa Tenggara Timur, provinsi yang berbatasan langsung dengan Timor Leste ini sebelah selatan ya, yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Selain itu Indonesia juga berbatasan dengan Australia, itu ada Samudra Hindia. Dari tahun 1997 Indonesia sama Australia itu menyepakati DEE dan batas landas kontinen, karena kan kontinen itu kan beda benua ya gitu, jadi udah sepakat karena benua Asia kita, mereka juga benua Australia. Nah di sini ada 5 soal ya, silakan diperhatikan soalnya. Nah ini nanti saya kasih PowerPoint ini saja kekirim ya. Isi Undang-Undang 25, isi pasal 25A Undang-Undang RI tentang NKRI itu ada opsinya di depan. Nah ini titik-titik ini. Makna ya, makna dari kata-kata ini. Oke, selatan. Udah selesai ya. Gitu ya. Jadi 5 soal aja ya, dikerjakan langsung dikirim ke PC. Terima kasih, selamat siang, dadah.